Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di apartemen Gading Icon dan sedang ada sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, seperti apa ya, karena saya salah satu narasumber dan ini kegiatan resmi dari DPRD DKI Jakarta. Nah, seperti apa, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang pertama kita dikunjungi oleh anggota Dewan dari DPRD DKI Jakarta. Makasih Pak Rio. Dan kami semua sangat senang. Selamat datang di RW 11, Pak Rio, juga para narasumber. Kami semua sangat berharap adanya sosialisasi yang tentang perda-perda seperti ini, karena warga di sini juga kebetulan di lingkungan RW 11 ini juga banyak sekali warga ibu-ibu muda mau sampai lansia. Tak mau anggota dewan kita itu hanya duduk absen. Dia harus turun lagi ke warga, mendengarkan aspirasi, dan juga memberikan informasi. Nah, kalau kegiatan ini termasuk memberikan informasi, karena mau membedah atau kasih info terkait peraturan daerah. Yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama, Ibu Retno Listiarti, SPD MSI. Tepuk tangan. Beliau ini pemerhati, pengamat, dan pakar tentang perlindungan perempuan dan anak. Kalau laki-laki nggak dilindungin. Dan juga salah satu ahli dan pakar soal pendidikan. Beliau ini pernah menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2017 sampai 2022. Jadi kalau ada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, pasti ibu bapak setel TV, yang ngomong salah satunya pasti Ibu Retno. Dan pada malam hari ini kita hadirkan di sini untuk mendatangkan wawasan dan pencerahan buat kita semua untuk masa depan anak kita semua. Cara dibekap hingga mereka kehabisan nafas. Bahkan sampai anak yang masih kecil yang sebenarnya sedang atau masih menyusui, masih disusui oleh ibunya. Ibunya sendiri ada masuk rumah sakit karena kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Berarti parah banget sampai harus dirawat. Karena dirawat ya kondisinya, walau tidak ngaku sekalipun, si perempuan ini bilang, oh saya jatuh, dokter tuh tahu ini dipukuli atau jatuh.
dan dokter disumpah. Jadi kalau menemukan hal yang begitu harus lapor. Maka dokter melaporkan. Itu juga ada kasus yang mungkin tidak muncul di pemberitaan, misalnya diperkosa oleh keluarga sendiri. Anak ini kemudian diam-diam dia karena pendarahan, dia memeriksakan dirinya ke puskesmas. Begitu sampai puskesmas, ini umur 16. Dokter pasti tanya, orang tuamu mana? Karena berdasarkan pemeriksaan dia, ini ada benda tumpul yang dipaksa masuk, jadi ini diduga kuat adalah perkosaan. Nah, tentu dokter tidak pada kondisi seperti psikolog yang harus membuka lapis demi lapis. Jadi akhirnya dokternya ngelapor biasanya ke pusat PPA atau ke dinas PPAPP. Nanti mereka yang akan kemudian menelusuri. Ini banyak sekali kasus macam itu. Untuk kasus yang tadi 4 anak, itu kan bagaimana ya? Ibunya masuk rumah sakit karena kekerasan, kemudian ayahnya dipanggil 2 kali oleh polisi, tapi mangkir dengan alasan harus ngurus anak. Tapi kenapa anak-anak ini tidak diletakkan di rumah aman? Itu juga sesuatu yang mesti kita next time tuh harusnya polisi memerintahkan juga anak-anak itu biar aman. Karena kan ayahnya pelaku, kondisinya berarti nggak sehat mental. Anak-anak ini berada pada orang yang bisa melakukan apa saja gitu ya. Nah, contoh kasus lain adalah mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika seorang anak usia 15 masih kelas 3 SMP, dia membunuh seorang anak usia 5 tahun. Peristiwa ini di Jakarta Pusat, dan cukup ini karena anak itu ternyata menggambar, dia jago banget gambar, dan gambar-gambarnya dia itu semua gambar kelam. Kalau kita, walaupun kita bukan ahli psikologi, ngelihat gambar itu sudah menggambarkan suasana hati anak ini. Berarti ini anak gak sehat secara mental. Anak itu dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam bak mandi sampai dia kehabisan, kemasukan banyak air dan tidak bisa bernafas. Lalu dia sempat menggendong ke lantai atas rumahnya, kamarnya, dan dimasukkan ke dalam lemari. Nah, sebenarnya ketika lihat riwayat anak ini, kita pasti mengerti apa yang terjadi. Ayah ibunya berpisah. Lalu ayah ibunya masing-masing menikah. Dia ikut ayahnya dan tinggal dengan ibu sambung, tapi ayahnya kerja di luar kota. Ada 2 adik ibunya yang tinggal pada rumah yang sama. Dan dia diperkosa berkali-kali. Nah, dia tentu dalam ancaman. Dia kemudian curhat kepada tetangganya yang dia pikir perhatian sama dia, orang dewasa juga, laki-laki. Ternyata justru dia juga diperkosa. Pada saat membunuh, itu dia dalam situasi dan kondisi, karena orang yang kondisi psikologinya sudah masuk pada tahap yang disebut dengan depresi, itu bisa nyakiti diri sendiri dengan bunuh diri, atau dia menyakiti orang lain. Kalau nggak nyakitin dirinya, nyakitin orang lain. Nah, kondisinya dia kebingungan karena kehamilan, ayah ibunya juga sulit dia temui, kondisinya orang lain di dalam rumah itu. Nah, ini yang mengakibatkan situasi yang membuat dia itu bisa melakukan itu semua. Nah, Bapak Ibu, makanya kenapa WHO memutuskan 9 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Karena kita sedang diingatkan untuk punya kesehatan mental. Jadi ayah ibunda, kalau ayah bundanya nggak sehat mental, suami misalnya tidak sehat mental, kemungkinan dimarahin bos di kantor, padahal istrinya juga kerja, tapi begitu nyampe rumah, istrinya akan dicari kesalahan dan untuk dia melampiaskan kemarahan sebenarnya pak bosnya. Karena istrinya juga udah capek terus mendapatkan perlakuan yang mengenai mentalnya juga, dia tidak bisa ngelawan suaminya, nah melampiaskan kepada anak-anak. Akhirnya ketika kita tuh nggak bahagia sebagai orang tua, sebenarnya kita sedang nyiksa anak-anak kita gitu. Jadi kenapa kita mesti sehat mental? Nah, ayah atau suami, kalau Anda ingin tenang bekerja dan yakin bahwa anak Anda akan baik-baik saja bersama istri Anda, maka Anda harus mengkondisikan suasana hati dan psikologi istri Anda baik-baik. Agar juga ketika sehat mental, orang bisa membahagiakan orang lain. Jadi harus begitu gitu ya. Nah, ini yang untuk mencegah adanya KDRT tadi gitu ya. Jadi kalau kita sekarang sedang kondisi mental nggak baik-baik saja, lebih baik minta bantuan agar anak-anak kita nggak jadi korban. Itu yang harus dilakukan. Dan untuk itu sudah ada psikolog-psikolog klinis yang sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan
konsultasi, terapi, ya bahkan Dinas PPAPP itu Bapak Ibu punya namanya Puspaga, Pusat Pendidikan Keluarga, disertai ada namanya terapi psikologi lewat online. Jadi bisa sebenarnya kita akses semua itu, DKI menyediakan seluruhnya secara gratis. Nah, jadi begitu banyaknya kekerasan tadi, belum lagi yang terjadi di sekolah ya. Jadi kita itu orang dewasa bertindak biasanya sesuai dengan pengalaman masa lalu kita. Jadi kalau kita waktu diasuh penuh kekerasan, kita akan melakukan hal yang sama pada keluarga kita nanti. Nanti anak kita akan melakukan pada cucu kita akan melakukan pada cicit kita. Jadi nggak pernah berhenti. Nah, padahal seluruh riset membuktikan kekerasan itu nggak ada yang berdampak positif, nggak ada, satu pun nggak ada dalam riset. Semua berdampak buruk pada anak. Lalu anak kalau berperilaku tidak tepat, kan dia masih anak-anak. Ya, jadi kita harus mengerti karena kita pernah jadi anak, tapi anak kita belum pernah jadi orang tua kan. Jadi coba rasakan gimana, itu terasa gini, Bapak Ibu pasti pernah marahin anak atau mukul anak. Habis itu nyesel nggak? Ya, saat nyesel itu sebenarnya ingat masa lalu waktu kecil. Tapi ketika melakukan adalah kemarahan masa lalu yang dilampiaskan kepada anak, karena taunya gini, oh ngedisiplin anak gue ya pukul dengan mukul karena dulu gue juga digituin. Nah itu bisa jadi peniruan, bukan diwariskan tapi siklus, yaitu contoh anak kita belajar lagi, oh gini ya cara memperlakukan anak gitu. Nah itu yang terus menerus terjadi. Kita juga sering bilang gini, saya cuma nyentil kok, jewer. Padahal Bapak Ibu setil dan jewer berada di kepala kan ya, telinga kita, anak kita. Ini kan sarafnya ke otak, akan berpengaruh pada tumbuh kembang otak anak-anak kita. Apalagi sering dipukul kepalanya, dibenturkan. Nah itu akan sangat berdampak pada anak-anak kita ketika masuk sekolah. Kenapa ya anakku kok nggak pinter ya, lemot gitu ya? Ya karena kita penyebabnya. Belum tentu karena anak kita, andaikan dia dijaga kepalanya dengan baik, mungkin sarafnya akan berkembang baik selain makanan. Jadi makanannya bagus tapi sering kita pukul kepalanya, ya akan berdampak gitu. Jadi jewer dan nyentil pun akan berdampak, apalagi gampar, nendang ya. Nah itu tentu akan punya dampak yang berat ya. Dan jangan pernah berpikir bahwa oh kekerasan itu hanya pada orang yang berekonomi lemah, enggak. Karena ekonomi atas pun banyak melakukan tindakan yang sama. Ini kan soal kesehatan mental, bukan soal ekonomi. Karena ketika jadi kepala sekolah, saya pernah menemui kasus seorang anak yang berkata-kata, mengumpat dengan kata-kata kasar setiap hari. Padahal anak itu pinter, nih laki-laki. Anaknya ganteng, pinter, 30 juz Quran dia hafal. Dia anak orang kaya, anak tunggal, turun naik mobil gitu ya. Artinya kurang apa? Tapi dia mengalami gangguan kesehatan mental karena begitulah cara dia melampiaskan kemarahan. Akhirnya, ini sebelum tahu ya, sekolah akhirnya kelas itu bersepakat dengan wali kelas dan seluruh pengurus kelas yang ngomong kasar di kelas harus bayar 5.000. Baru aja diumumin, anak ini sudah mengumpat. Lalu dia dibilangin, wah kak kamu kena 5.000. Oh iya oke saya bayar. Dia ngeluarin uang 50.000 sambil bilang, deposit yang 45.000 saya masih bisa ngomong 9 kali gitu. Artinya bukan karena uang kan, artinya justru dia punya kesempatan setelah dilegalkan dengan uang, dia bisa mengumpat, bisa memaki, bisa ngomong kasar. Nah kenapa anak ini gitu? Nah satu hari si gurunya ini rupanya berinisiatif manggil orang tua. Begitu orang ayah ibunya, begitu nyampe ke sekolah dan ketemu dalam satu ruangan BK, guru BK dan wali kelas bilang, oke nak jelaskan ke ayah ibumu kenapa kamu dipanggil ke sini. Nah kadang sekolah juga salah tuh. Mempertemukan anak dengan orang tua tuh harusnya tidak boleh dilakukan. Harus minta keterangan satu-satu. Nah ketika itu terjadi, anaknya bingung mau ngomong. Akhirnya wali kelasnya menjelaskan, jadi anak ini sering ngumpat. Padahal juga mengumpat kata-kata kasar. Kita denda dia malah gak masalah gitu. Malah uang jajannya habis untuk mengumpat gitu. Nah lalu ayahnya langsung berdiri, langsung nendang anak ini. Dan yang ditendang tuh langsung terlempar, membentur tembok, jatuh, gak berdaya, gak akan ngelawan dia. Dan ketika ayahnya nyamperin pengen mukul lagi, tentu
Guru-guru lain langsung tidak pernah melakukan yang saya ingin. Lalu apa yang kamu lakukan? Semua keinginan orang tua saya. Keinginan saya sendiri tidak pernah dilaksanakan oleh saya sendiri. Saya nggak berdaya. Dan itu dia marah dengan keadaan itu. Termasuk Bapak Ibu, saya nggak pernah mukul, tapi Bapak Ibu ngeluarin verbal. Memaki enggak, tapi membanding-bandingkan. Kamu nggak kayak kakak kamu ya? Kakakmu tuh rajin, pinter. Kan niat saya mendorong anak ini berubah. Nggak berubah, yang ada sakit hati. Cobalah ibu suaminya ngebandingin. Kok kamu nggak kayak istri sebelah? Kan ibu juga marah. Nggak ada orang yang mau bandingkan. Nggak ada, karena kita unik. Jadi jangan lakukan itu. Saya suka bilang sama guru-guru saya dulu, jangan pernah di kelas bilang, kelas ini kok nggak kayak kelas sebelah ya. Kelas sebelah enak, itu nyakitin anak-anak. Jadi saya bilang jangan lakukan itu. Kita tidak memukul, tapi kita menyakiti psikis anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu seperti itu, ya memang tidak mudah jadi orang tua, tapi kita bisa belajar menjadi orang tua. Karena nggak ada sekolahannya kan ya. Nah, jadi harus berbagi. Baik, saya mau ngeliatin bahwa apa yang saya ucapkan tadi, apakah data mengatakan begitu untuk anak-anak kita? Pertama, kekerasan seksual. Ternyata dari usia 13 sampai 17 tahun yang jadi responden, ini puluhan ribu anak ya Bapak Ibu se-Indonesia. Ternyata setiap 11 anak perempuan satu ngalami kekerasan seksual. Apakah laki-laki bebas dari kekerasan seksual? Tidak. Setiap 17 anak laki-laki satu ngalamin. Itu data di Indonesia. Dan pertanyaannya meliputi, kapan kejadian pertama dan apakah masih mengalami hingga hari ini? Jadi kapan yang terakhir? Dan banyak sekali anak-anak yang mengalami sampai saat dia mengisi kuesioner ini. Nah lalu Bapak Ibu yang kedua, kekerasan emosional. Nah ini yang kita sebut dengan kekerasan psikis tadi. Ternyata anak perempuan, 5 dari anak perempuan 3 ngalamin. Tapi anak laki-laki lebih gede. Dari 2 anak laki-laki 1 ngalamin, berarti kan separuhnya. Ini ternyata berdampak ini ternyata punya dasar kenapa anak laki-laki lebih banyak kekerasan psikis. Karena anak laki-laki lebih sulit mengekspresikan diri. Contohnya, anak perempuan nangis, kita maklum. Tapi kalau anak laki-laki jangan nangis, cengeng, lembek. Akhirnya dia menahan air mata. Padahal Bapak Ibu, air mata yang dikasih Tuhan, itu adalah cara pemulihan psikologi awal. Coba Bapak Ibu ingat dalam hidup kita saat nangis. Sedih banget nangis kita. Terus sampai berapa jam, misalnya 2-3 jam. Kira-kira pada saat kita selesai menangis, Bapak Ibu ngerasain gak kalau kepalanya pusing? Habis itu pingin tidur. Setelah tidur, bangun, Bapak Ibu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita sudah mengistirahatkan seluruh itu dan di situ kita gini. Sebenarnya ada jalan keluar, kita mulai logis. Makanya air mata tuh gak apa-apa. Anak laki-laki nangis biarin aja. Dan ekspresinya orang Indonesia itu kalau anak bayi atau anak kecilnya nangis, ya balita, coba didiemin. Sus, jangan nangis, pokoknya itu neneknya ikut semua. Sehingga anak-anak kita itu jarang mengekspresikan rasa sedihnya. Padahal itu berdampak buruk ketika remaja. Karena dia tidak biasa mengelola emosinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, anak itu diajarin gini, masih udah bisa ngomong 2 tahun, sabar. Itu sebenarnya sedang mengajarkan mengelola emosi. Nangis biarin aja sambil kita tungguin. Misalnya nih ya, pergi ke mall, mau mainan, nangis kejer sampai puter-puter. Kita malu kan, udahlah penuhin. Atau kita nggak mau capek, biarin aja kuat-kuatan aja mana kita. Udah Kak nangisnya? Belum. Ya udah mama tungguin. Mama duduk sini ya nungguin. Nggak apa-apa, biarin aja orang sekitar ngeliatin ibu. Yang penting jangan dipukul. Biarkan dia mengeluarkan yang dia marah. Karena kalau dia ngamuk gitu terus ibu ya tantrum gitu terus ibu dan bapak ngasih, udah lama beliin aja atau ibunya memutuskan membeli, dia akan gunakan itu sebagai senjata. Berikutnya setiap permintaan begitu aja. Itu nggak bagus. Jadi dari kecil biarkan nanti pas dewasa dia akan punya kemampuan mengelola emosi. Semakin kita cegah maka semakin besar, dia semakin mudah marah.
Itulah kenapa misalnya Mario Dandi melakukan sampai kayak gitu terhadap David. Karena ya dari kecil tadi dijaga nggak nangis, apapun dikasih. Itu mengakibatkan nggak biasa mengeluarkan emosi. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu seemosi itu, dia bisa sangat dahsyat marahnya. Nah itu yang harus dicegah. Jadi masih kecil biarin aja, kan tinggal di apartemen kiri kanan berisik-berisik, nggak usah, biarin aja, itu resiko punya anak. Kalau tetangga keberisikan ya besoknya bilang, aduh maaf ya anak saya kemarin rewel, kan nggak apa-apa. Jadi biar semua juga dengan begitu, kalau kiri kanan ada yang nangis, anak kecil pahami gitu ya. Nah seperti itu. Lalu bagaimana dengan kekerasan fisik? Nih ya datanya. Untuk kekerasan fisik ternyata itu dari 5 anak perempuan 1 ngalamin, tapi kalau anak laki-laki lebih banyak. Tiap 3 anak laki-laki 1 ngalamin. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi anak-anak kita tuh lebih rentan. Di sekolah pun demikian. Jadi sebenarnya kelakuan pengasuhan di keluarga yang penuh dengan kekerasan, dimaki, dicaci, dipukul kalau salah, anak ini akan melampiaskan ke sekolah ketika ketemu teman-teman sebaya. Ketika ketemu teman sebaya, dia akan mencari yang lebih lemah dari dirinya, terus dia lampiaskan. Nah makanya ada pembuli kan di sekolah. Kebetulan anak ibu, kalau anak kan. Yang ketiga, masa tega anaknya disetrika? Nah jadi kalau orang sehat mental nggak akan ngelakuin ini. Akhirnya anak-anak kita yang misalnya tidak memiliki kemampuan mengelola emosi, akhirnya menyakiti diri sendiri dengan bunuh diri. Anak SD lompat, bunuh diri itu nggak dadakan ya. Misalnya hari ini putus cinta, besok bunuh diri, nggak mungkin. Atau hari ini dibully, besok bunuh diri, nggak ada peristiwa itu. Bunuh diri adalah sebuah proses panjang, di mana anak ini mengalami stres yang tak bisa diselesaikan atau kita nggak kasih bantuan untuk selesai. Dia nggak mencari bantuan juga karena nggak tahu. Lalu masuk ke arah depresi. Nah depresi ada tingkatannya lagi. Tapi ketika masuk depresi, dia kalau nggak nyakitin orang lain, nyakitin dirinya. Jadi ada kasus anak yang kemudian membunuh orang lain, itu dimulai dengan menyiksa hewan. Kesayangannya dia, itu disiksa. Nah itu udah tanda-tanda stres. Atau kalau ringan ya, Bapak Ibu untuk ngenalin. Misalnya gini, kenapa ya anakku riang gembira kok sekarang menyendiri, menarik diri kalau ngumpul keluarga. Atau biasanya main sama kucingnya kok ini enggak ya. Atau misalnya biasanya nyanyi-nyanyi tuh kalau di kamar mandi, kok ini udah seminggu nggak nyanyi ya. Biasanya nyanyinya sealbum gitu ya, sambil mandi. Loh ini kok nggak ada suaranya. Itu bisa jadi tanda-tanda anak kita mengalami masalah kesehatan mental. Misalnya dia jadi korban kekerasan, kan bisa jadi ya. Nah, lalu bagaimana kita membangun konsep diri ke anak tuh? Gini ya Bapak Ibu, yang paling gampang. Ingat nggak kalau anak kita punya kamar, terus kita suruh beresin? Kak atau Dek, kamarnya beresin. Iya ntar, tapi kan beresin. Terus kita kesel, kita beresin. Sebenarnya itu sebuah kekeliruan. Sebagai sebuah awal, kita sedang, nanti anak kita lama-lama gini, nggak usah diberesin. Itu tugasnya mama ngeberesin. Jadi menyelesaikan masalah juga gitu. Coba Bapak Ibu ingat dalam hidup kita seumur ini dah, sampai seumur ini. Kan hidup kita penuh masalah ya. Masalah yang satu selesai, ada masalah lain. Ya di kerjaan, ya di rumah. Tapi kita berjuang untuk menyelesaikan dan selesai. Ada masanya kita sampai gak punya uang gitu. Tapi itu bisa kita lalui gitu. Jadi masalah tuh kadang gak hanya ekonomi kan. Tapi beragam-ragam. Tapi masalah teman kerja lah gitu ya. Kita ngerasa dibully lah gitu. Tapi kita bisa nyelesain gitu. Kenapa? Begitu kita bisa nyelesain satu masalah, dapat masalah berikutnya, kita akan lebih pede. Kemarin selesai gitu. Anak kita juga harus kita ajarin gitu. Karena kan gak selamanya dia sama kita. Nah mulailah dari tempat tidur. Jangan pernah diberesin. Walau udah seminggu bau, biarin aja. Biar dia belajar bahwa itu tugasnya. Lama-lama kalau kita selalu menangani yang jadi tugasnya dia gak akan dewasa dan gak akan mandiri. Misalnya, kenapa? Kamu dibully, datengin guru kelas. Ini gimana anak saya dibully? Tapi tidak meminta anaknya, kamu lapor dulu ke gurumu. Nanti kalau gurumu gak ini, baru kita ke kepala sekolah. Kalau
Oke ya, demikian kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang ya perlindungan perempuan dan anak. Dan ini kegiatan yang dihadiri oleh para pengurus RT gitu ya, ibu-ibu mayoritas, tapi ada bapak-bapak juga yang mereka ini tinggal memang di apartemen Gading Icon, dan ini adalah dalam upaya mewujudkan ya keluarga yang harmonis, ketahanan keluarga yang baik, sehingga bagaimana cara ngelindungin perempuan dan anak, kan tepat banget ya. Nah oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih, wassalamualaikum.